Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rofikatul Fikri dari Prodi PGSD 5B dengan NIM 19862060041. Di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Kiki Fatkiani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian. Teknik penilaian dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teknik penilaian. Teknik penilaian adalah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, cukup, sedang, dan kurang, atau bersifat kualitatif, serta membandingkan sesuatu dengan satu ukuran atau bersifat kuantitatif. Jadi dapat disimpulkan teknik penilaian adalah cara yang dilakukan guru dalam menentukan taraf keberhasilan belajar siswa. Jenis teknik penilaian yang pertama yaitu tes. Sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, teknik penilaian dalam tes. Pengertian tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi siswa. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tes. Tes digolongkan menjadi 5 golongan. Di antaranya ini yang pertama menurut sifatnya. Tes dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tes verbal, dan yang kedua, tes non-verbal. Tes verbal terdiri dari 2, yaitu tes lisan atau oral test, yaitu memberikan suatu pertanyaan secara langsung atau kegiatan tanya jawab antara guru dengan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan tes tulis atau written test yaitu memberikan suatu pertanyaan sehingga siswa nanti menjawabnya dengan secara tertulis. Nah, sedangkan tes nonverbal yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu menurut tujuan. Tes dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu ada tes bakat atau aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial, sehingga guru dapat mengetahui bakat siswanya. Yang kedua yaitu tes intelijensi atau intelligent test, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan dari seseorang atau peserta didiknya ya. Yang ketiga, tes prestasi belajar atau achievement test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan, sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tes diagnostik atau diagnostik tes, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau masalah yang dihadapi oleh murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Tes diagnostik ini biasanya dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, diagnostik ini sendiri artinya kan pemeriksaan. Maka jika hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tingkat penguasaan peserta didik yang sedang diperiksa itu termasuk rendah, maka harus diberi bimbingan secara khusus agar mereka dapat diperbaiki tingkat penguasaannya terhadap mata pelajaran tertentu yang diajarkan.
Selanjutnya yang kelima yaitu ada tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu saat belajar. Yang keenam, tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai murid ataupun tidak. Selanjutnya yaitu menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes terstandar dan tes buatan guru. Tes terstandar atau standar direct test adalah membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama, dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya tes ini dibuat oleh sekelompok atau tim yang ahli di bidang pembuatan tes, misalnya saat tes ujian nasional. Nah, yang kedua, tes buatan guru atau teacher made test adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Jadi, guru membuat suatu pertanyaan sehingga nanti dapat mengukur kecerdasan peserta didik saat belajar. Tes menurut bentuk soalnya dibedakan menjadi dua, yaitu tes uraian, essay test, dan tes objektif atau objective test. Tes uraian yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Artinya siswa dapat menjawabnya secara bebas ataupun secara terbatas. Yang kedua, tes objektif, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas. Dengan uraian juga ya. Berdasarkan cara mengerjakan tes objektif ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tes ini dapat melengkapi suatu soal-soal, terus memberikan suatu jawaban yang singkat, terus menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah, lalu memilih jawaban yang lain benar, dan menjodohkan dua rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar. Memilih di antara alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal, dan juga mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Yang artinya variasi itu siswa dapat menentukan suatu jawabannya yang sudah disediakan. Itu loh ya. Selanjutnya, tes ditinjau dari objek. Yang pertama, ada tes individual dan yang kedua tes kelompok. Tes individual yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan yang kedua tes kelompok yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama, misalkan dalam memberikan suatu tugas secara kelompok. Kegunaan tes. Kegunaan tes ini yang pertama sebagai mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Jadi, mengukur tingkat kecerdasan siswa saat belajar pada waktu tertentu. Apakah dapat diterima sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ataupun belum. Yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Nah, selanjutnya yaitu ada kelemahan dan kelebihan dari tes. Kelemahan yang pertama dari tes objektif. Butir soal yang disajikan kepada siswa kebanyakan hanya mengukur proses berpikir rendah. Artinya, siswa tidak dapat berpikir secara luas, tetapi siswa hanya melihat dari suatu keadaan yang diajarkannya saja. Yang kedua, membuat pertanyaan tes objektif yang baik lebih sukar.
Artinya yaitu lebih sulit daripada membuat pertanyaan tes uraian. Karena tes uraian kan hanya dijawab oleh siswanya saja. Selanjutnya, kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Artinya, menduga-duga dari suatu keadaan tersebut. Dan yang terakhir, anak tidak dapat mengorganisasikan, menghubungkan, dan menyatakan idenya sendiri. Karena semua alternatif jawaban untuk setiap pernyataan atau pertanyaan sudah diberikan oleh guru. Jadi siswa tidak dapat berpikir secara luas. Ya. Dilanjut, kelemahan dari tes uraian. Yang pertama, terbatasnya sampel materi yang ditanyakan. Artinya, tidak semua contoh materi itu akan ditanyakan dalam tes uraian. Yang kedua, sukar memeriksa jawaban siswa. Karena kesukaran utama dalam memeriksa jawaban siswa terletak pada sulitnya memberikan skor yang objektif. Artinya, guru sulit memberikan penilaian pada tes uraian tersebut. Karena biasanya si siswa menjawabnya tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi terkadang guru itu sulit memberikan skor yang objektif gitu. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari tes objektif yang pertama, tes objektif tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang, atau ingatan, pemahaman, dan penerapan. Artinya memberikan suatu materi, lalu memberikan penerapan pada materi. Yang kedua, dengan menggunakan tes objektif, maka semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat diuji. Artinya, tes objektif ini dapat dilihat secara langsung gitu saat diuji. Yang ketiga, dengan menggunakan tes objektif, maka pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten. Artinya guru melihat langsung si siswanya. Jadi, dapat memberikan skor siswa dengan cepat, tepat, dan konsisten. Yang keempat, dengan tes objektif khususnya pilihan ganda akan memungkinkan untuk dilakukan analisis butir soal. Artinya, si siswa memilih jawaban sesuai dengan soal. Terus tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan. Artinya si siswa itu dapat memilih dari sulitnya soal. Jadi bisa menjawab dengan memilih jawaban yang benar sesuai dengan soal yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, informasi yang diperoleh dari tes objektif lebih kaya sehingga dapat mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa. Ya, kelebihan dari tes uraian yang pertama yaitu tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi karena dari soal yang diberikan siswa dapat berpikir secara kritis. Yang kedua, tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Artinya si siswa bebas menjawab soal yang diberikan oleh guru tanpa harus memilih gitu ya. Terus yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menulis satu tes uraian itu lebih cepat karena sama saja tidak memilih. Kan biasanya tes objektif memilih pilihan ganda seperti itu ya. Terus yang terakhir, menulis tes uraian yang baik relatif lebih mudah daripada menulis tes objektif. Sama saja mereka tidak dapat berpikir secara lama, secara panjang gitu, karena yang mereka tahu ya langsung saja dijawab tanpa harus memilih dari butir-butir pilihan ganda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penilaian dari non-tes.
Pengertian dari non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis atau tersusun ya. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun dilakukan secara kelompok. Dilanjut ke jenis-jenis non-tes. Yang pertama yaitu ada observasi atau pengamatan, yaitu dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis atau tersusun. Yang kedua, interview atau wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner, yaitu alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang keempat, penugasan, yaitu dengan memberikan tugas di luar kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pemeriksaan dokumen. Jadi memeriksa dokumen yang sudah dibuat dengan menambahkan sumber-sumber lain dari misalnya dari buku, dari internet ataupun dari sumber manapun. Terus yang terakhir, yang keenam ada studi kasus, yaitu mengangkat suatu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, kegunaan dari non-tes. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi. Yang kedua, mengukur perilaku kelas, interaksi, dan faktor-faktor yang diamati. Jadi mengamati anak-anak di kelas saat belajar, interaksinya bagaimana. Yang ketiga, menilai tingkah laku sesuai dengan situasi sebenarnya. Jadi bisa dilihat dari situasi sebenarnya gitu ya. Terus yang keempat, penyelidikan ilmiah. Jadi mengamati suatu keadaan dan dapat dilakukan secara tersusun. Atau bisa disebut dengan mengamati suatu penelitian. Yang kelima yaitu membimbing siswa. Karena siswa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat pemberian non-tes. Misalnya saat non-tes interview, kita harus membimbing siswa seperti menanyakan kepada narasumber dengan sopan, cara bicara yang halus, yang baik, seperti itu. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari non-tes. Kelemahan sendiri yang pertama memerlukan banyak waktu dan biaya. Artinya harus dijadwalkan terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasikan. Artinya tidak dapat membuat kesimpulan secara umum, tetapi harus melihat dengan suatu keadaan yang nyata. Yang ketiga, sulit dipahami. Sulit dipahami karena ada beberapa cara atau prosedur yang harus dilakukan saat non-tes. Yang keempat, terjadi kekeliruan. Dan kelebihan dari non-tes yang pertama dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang kedua, berdasarkan kenyataan yang ada. Yang ketiga, dapat memperoleh data dengan waktu yang singkat. Yang keempat, dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif. Artinya secara luas. Dalam membimbing anak mencapai aspek yang sudah ditetapkan pada kurikulum, misalnya aspek pengetahuan, terus sikap, dan keterampilan.
Dan pembahasan selanjutnya sekaligus pembahasan terakhir yaitu etika tes. Yang pertama yaitu kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari yang bersangkutan. Yang kedua, ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua, keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes baik sebelum maupun sesudah digunakan. Yang ketiga, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Jadi harus mengikuti pandangan teoritis terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu penggunaan tes. Jadi harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.